Udah kelihatan Bapak Ibu? Udah, Bu. Nah, udah, Bu. Proses, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Hmm. Sudah nampak Bapak Ibu? Sudah. Udah. Ya. Baik, selamat siang semuanya anak-anak Ibu yang Ibu sayangi. Selamat Selamat siang, siang. Ibu. Apa kabarnya sayang? Luar Luar biasa, Bu. biasa. Yes. Sudah makan dari rumah? Sudah, Udah, Bu. Bu. Belum, Bu. Nah, hari ini Hmm. kita jumpa lagi. Kita mau belajar agama. Nah, sebelum kita memulai, kita berdoa dulu. Ayo, hari ini siapa yang mau dengan sedia hati memimpin kita dalam doa? Silakan. Oh, Saya, tidak Bu. ada nih. Saya, Oh, Bu. Pak Patrisius ya, anak Patrisius. Ayo, silakan Nah, Patrisius. mari kawan-kawan kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, anak Ibu. Terima kasih ya, Patrisius. Nah, Bu. kita sudah berdoa, kita tadi minta berkat Tuhan supaya pelajaran kita hari ini sampai nanti berakhirnya kita dapat mengikutinya dengan sehat dan penuh semangat. Nah, adapun tema kita pada hari ini, nih kita lihat sama-sama ya. 10 perintah Allah sebagai pedoman hidup. Adapun kompetensi awalnya, peserta didik mampu memahami tentang peraturan dan fungsi peraturan. Yang kedua, peserta didik memahami pentingnya hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga, siswa di sekolah, dan anggota masyarakat. Dan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran kita pada hari ini, pertama, peserta didik mampu memahami konsep dari peraturan dalam hidup sehari-hari dengan benar. Yang kedua, peserta didik mampu memahami pentingnya peraturan dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang ketiga, peserta didik mampu menyebutkan fungsi dan tujuan peraturan dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang keempat, peserta didik mampu menyebutkan contoh-contoh sikap menaati peraturan baik di rumah, sekolah, dan masyarakat. Nah, sebagai pertanyaan pemantiknya, yuk, mengapa dibuat suatu peraturan? Siapa mau menjawab? Saya, Bu, Ya, Justin. perlu dibuat supaya jadi tertib dan aman, Bu. Pintar. Ya, bagus ya. Tentu dibuat suatu peraturan supaya adanya terjalin tertib dan aman. Ada lagi yang mau menambah? Gimana? Siapa lagi yang mau menambah? Duluan, Bu. Irwan. Supaya semuanya merasa aman, Bu. Semua merasa aman. Bagus. Oke, kita lanjut ya. Pertanyaan kedua. Apakah kamu sudah menaati peraturan yang ada? Ayo, ini anak sekolah biasanya banyak pelanggaran yang dilakukan. Sekarang Ibu mau tanya, apakah kamu sudah menaati peraturan yang ada, baik di rumah, sekolah, dan masyarakat? Ayo, siapa ini berani? Bu, Belum. Ah, Juliana, ya, silakan. sudah menaati peraturan, Bu. Kalau di Sudah. sekolah, mengerjakan PR. Ya. Kalau di rumah, mengerjakan tugas rumah. Bagus ya. Berarti di rumah dan di sekolah sudah tertib ya. Kalau di lingkungan belum ya? Berarti bisa saja
lebih banyak aktivitas di rumah dan di sekolah, ya. Mengapa tadi peraturan dibuat? Tentu untuk adanya rasa nyaman, tertib, dan teratur. Dan kalau kita sudah menaati peraturan, tentu kita terlibat juga sebagai pelaku dari peraturan tersebut, ya. Nah, kita mau menonton video dulu ya, bagaimana anak itu terlambat ke sekolah. Ternyata dia tidak tertib pada peraturan yang ada di sekolah. Kita lihat sama-sama ya. Oh, nggak bisa ya. Minimize, Bu. Gimana? Di minimize. Let's show belum ya Bu ya? Terlihat? Belum Bu. Bisa didengarkan? Nggak ada suaranya, Bu. Cuman gambar. Belum, Bu. Ya. Tapi gambarnya bisa dilihat tidak? Bisa, Bu. Belum, Bu. Masih PowerPoint. Belum Bu. Gimana? Minimize dulu, Bu. Minimize dulu, Bu. ya. Sudah. Belum berubah Bu. PowerPoint-nya di minimize dulu kali, Bu. Oh, gimana? Nah, itu, Bu. PowerPoint-nya di PowerPoint-nya saya minimize. minimize. Baru saya masukkan ini. Bu. Gitu ya? Coba Bu. Baru buka videonya, Bu. Sudah terlihat? Belum. Belum, Bu. Kedengaran tidak Belum, Bu. suaranya? Suaranya udah masuk, cuman gambarnya Oh, nggak masuk, disimak Bu. ya. Nah, dari video yang baru kita simak bersama, kenapa dia terlambat sekolah? Ayo, siapa bisa menjawab? Jangan. Siapa bisa menjawab? Siangan Tidurnya ya, Bu? kemalaman nggak Bu tidurnya? Iya, betul. Bisa jadi dia itu sekarang main HP ya, jadi lupa waktu. Ya, ada lagi yang lain. Mana Boris ya? Boris nggak datang. Ih, ibu lupa absen tadi ya sayangnya. Aduh. Saya datang, Bu. Datang Boris, tapi kok nggak ada Iya, Bu. suaranya. Ya, Bu, Boris jadi gimana? oh, karena kebanyakan main handphone malam-malamnya, Bu. Oh ya, hampir sama jawabnya ya sama si Justin ya tadi ya. Iya, Ya. Jadi mereka tadi terlambat karena mereka malam harinya nggak tidur tepat waktu sehingga mereka terlambat datang ke sekolah. Nah, lalu kita mau lihat lagi itu tadi di lingkungan sekolah. Kita lihat lagi di gambar berikut ya. Ini bisa dilihat gambarnya. Ini kira-kira di mana ya? di jalan raya. Dan, Bu. Jalan raya, Bu. Bentar. Siapa yang jawab itu ya? Justin dan Irwan ya? Justin, Bu. Ini di jalan raya. Apa yang bisa lagi kita lihat di sini? Ada Apa orang naik kejadian yang mobil terjadi? sama naik Ada motor, yang Bu. jalan, Bu. Ada yang naik kereta. Ada yang naik, ada yang jalan. Di mana yang jalan ini ya? Oh, nggak ada yang ada yang jalan, Bu. Ada yang naik Sepeda ya, Bu? sepeda Naik motor, naik motor, sepeda. sepeda sama Beda. roda 4, Bu. Bawa mobil ya. Nah, kira-kira dari gambar ini mereka tertib tidak ya?
Tidak, Bu. Tidak, Bu. Itu tidak pakai helm ya, Bu ya? Iya, pintar, bagus. Itu Justin ya. Ih, Justin memang hebat hari ini ya. Bagus. Ranking Ya, 1 betul. dia, Bu. Bu. Berarti tadi banyak makan dia sehingga aktif ya. Ais. Ya. Baik. Ya, Makasih, juara Bu. satu. Ya. Nah, di sini Itu kita yang bisa lihat ya. Mereka ini pakai sepeda motor, tapi mereka tidak menggunakan helm. Dan di sini eh, juga dia pakai sepeda, tapi dia itu masuk ke tengah jalan. Dan juga yang ada mobil di sini, dia tidak memberikan jalan kepada pengendara yang lainnya, ya. Nah, kita tadi sudah melihat ya beberapa peraturan yang dilanggar. Nah, sekarang kita Ibu mau bagi dalam kelompok nih. Ya, Ibu mau bagi dalam kelompok. Ya, di sini kita ada 6 ya sayang ya. Nah, Ya, Bu. ini mau pilih atau Ibu yang pilihkan? Ibu aja yang pilih, Bu. Ibu yang pilih ya. Patrisius sama Juliana. Christine sama Boris. Sama Juliana. Apa satu lagi? Saya, Bu, Eh, belum. Cina, Justin. Bu. Irwan sama Kristina ya. Nah, di sini Ibu ada nih bagikan ini supaya kamu kerjakan. Nah, di lingkungan kita baik di rumah, di sekolah, tentu kita sudah familiar ya dengan peraturan-peraturan itu. Nah, sekarang kamu diskusikan sama temanmu. Kira-kira apa contoh-contoh peraturan yang ada di rumah? 3 saja. Di sekolah, sebutkan, dan di masyarakat. Oke, Ibu kasih waktu sebentar. 5 menit cukup ya. Karena ini udah dilaksanakan. Oke? Ya. Siap. Oke, Ibu kasih waktu sebentar. Cukup? Sudah. Bu. Sekarang Ibu minta untuk yang bersuara pertama kali ini, ayo anak saya Irwan, silakan. Gimana? Dari ketiga poin ini silakan satu-satu ya. Kalau kami tadi sama Kristina, Bu, peraturan di rumah, orang tua kami itu mengharuskan kami tidur paling lambat jam 9. Ya. Lalu kalau pulang sekolah harus taruh sepatu pada tempatnya, Bu. Terus di sekolah, terus sampai di sekolah jam 7, Bu. Sama Mm-mm. kalau istirahat terus berada di luar kelas. Kemudian di masyarakat, ini kami orang tua sih, Bu. Orang tua kami ikut ronda setiap hari Sabtu. Itu, Bu, kami tadi diskusi kelompoknya. Terima kasih, Bu. Bagus ya. Untuk kelompok yang lain bagaimana? Bisa? Bisa, Bu. Bisa ya. Nah, oke. Ya betul yang dikatakan kawan kamu tadi. Peraturan di rumah, di sekolah, dan di masyarakat ini ada untuk mengatur sikap ya supaya tidak kelewatan, tidak terlewat batas dan mengikuti norma-norma yang berlaku baik di rumah, di sekolah, dan di masyarakat ya. Bisa kita lakukan ini, Nak? Bisa. Bisa. Bu. Saya, kita selaku anggota, baik di rumah, di sekolah, dan masyarakat, tentu harus bisa, karena ada peraturan yang tertulis, ada peraturan yang tidak tertulis, ya. Di rumah, peraturannya tertulis atau tidak? Tidak, kan? Ya, Bu. Tidak ada tanda tangan mama sama bapak di situ, kan? Ya, tuh. Nah, kita lanjut. Tadi kita sudah menonton video dan berbagi diskusi. Sekarang kita mau membaca nih. Nih, cerpen tata tertib. Siapa mau membaca? Ayo.
Christine di mana ya? Ayo Christine, silakan kamu baca. Ya, Bu. Cerpen tata tertib. Kedisiplinan dan ketertiban di lingkungan sekolah memang sangatlah penting. Karena hal ini seringkali terjadi pelanggaran kedisiplinan dan ketertiban yang dilakukan para siswa. Oleh sebab itu, kedisiplinan dan ketertiban perlu kita atur dalam sebuah tatanan yang biasa kita sebut dengan tata tertib sekolah. Adapun dibuatnya tata tertib tersebut memiliki dua tujuan, yaitu tujuan khusus dan juga tujuan umum. Secara khusus memiliki tujuan supaya kepala sekolah bisa menciptakan suasana yang kondusif bagi semua warga sekolah, supaya para guru bisa melaksanakan belajar mengajar dengan optimal dan supaya tercipta kerjasama di antara para guru dengan sekolah dalam mengemban tugas pendidikan. Oke, Iya, Bu. cukup ya. Cukup. Nah, kira-kira dari yang dibaca Christina tadi ini tata tertib di mana ya? Di sekolah, Bu. Di sekolah. Boris, ini di mana tata tertibnya Boris? Rumah kami hujan, Bu. Gimana? Rumah kami hujan, nggak kedengaran, Bu. Nggak kedengaran. Hujan, Bu, di rumah kami deras sekali. Oh, aduh. Patrisius, ayo bantu Borisnya. Apa Bu tadi putus-putus Bu? Dari cerita yang dibaca si Christina tadi, kira-kira ini tata tertib di mana ini ya? Tata tertib di sekolah Bu. Gimana? Di sekolah Bu. Iya, bagus ya. Ini semua ya cerpen tentang tata tertib yang ada di sekolah. Nah, jadi dari semua rangkaian yang tadi sudah kita awali dengan berbagai apa tadi ya aturan-aturan. Jadi peraturan itu apa ya? Ayo. Aturan itu sesuatu yang harus dilakukan bersama-sama, Bu. Gimana? Sesuatu yang harus dilakukan bersama-sama. Iya, bagus ya. Nah, peraturan itu kasih tugas ya. Nah, kamu tinggal nanti memilih kira-kira ini tata tertib atau peraturan ini di mana ya? Di rumahkah atau di sekolah? Nah, bisa dibaca ya. Nah, siapa ini mau baca mau mencoba nomor 1? Coba Patrisius, menghormati warga sekolah. Di mana ini ya? Sekolah Bu. Pintar. Ayo. Justin, ada Justin? Ada, Bu. Maaf tadi jelek jaringannya. Ayo, yang kedua, menghormati seluruh anggota keluarga di mana ya? Di rumah. Pintar. Yang ketiga, Juliana, saling membantu jika ada anggota yang kesusahan ini, kira-kira aturan di mana? Juliana Kayaknya kemana lagi ya? ke toilet sebentar, Bu. Oh ya, dibantu Patrisius gimana ini? Masyarakat Bu. Saling membantu jika ada anggota yang kesusahan di mana ayo? Keluarga Bu. Bagus di rumah ya.
ya di dalam keluarga. Yang keempat, Irwan, datang ke sekolah tepat waktu. Sekolah, Bu. Sekolah. Oke. Boris, mematuhi perintah orang tua. Di rumah, Bu. Pintar sekali, semangat Boris ya. Dan ini memakai seragam sekolah dengan lengkap dan rapi, Juliana. Udah datang dia, belum? Belum, Bu. Belum, Bu. Sakit perut Bu. kayaknya, Bu. Sakit perut dia ya. Oke, Kristina. Di mana ini? Pintar ya. Udah, berarti semua bisa dikerjakan ya. Oke, Bu. semuanya Ibu rasa sudah hampir paham ya, mulai dari mengawali, semua aktif-aktif. Nah, jadi dari pertemuan kita hari ini, ya, Ibu mau merangkum kegiatan yang kita lakukan pada hari ini, ya, baik peraturan yang di rumah, peraturan di sekolah dan masyarakat. Kita bukan hanya harus mengetahui apa itu peraturan, ya. Jadi perlu juga sikap dan tindakan kita yang nyata supaya kita berperilaku yang sesuai dengan tatanan yang ada. Nah, kaitannya dengan 10 perintah Allah, ya, di mana bangsa Israel menerima 10 perintah Allah. Di sini kita melaksanakan peraturan yang ada di lingkungan kita. Nah, kita mau lihat ya, Ibu bacakan rangkuman pelajaran kita hari ini ya. Nah, kita lihat ini. Ada Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Bisa dilihat? Yuk, Ya, kita Bu. baca sama-sama. Semuanya yuk. Hai anak-anak, 2 ya. Hai Hai anak-anak, anak-anak, taatilah orang orang tuamu di di dalam Tuhan. dalam Tuhan, Taatilah orang Karena tuamu di dalam karena Tuhan. haruslah Karena demikian. haruslah demikian. Kamu hormatilah Hormatilah ayahmu, ayahmu dan ayah dan ibumu. ibumu dan Ini dan adalah suatu perintah yang suatu yang perintah penting yang penting seperti yang yang nyata yang nyata nyata dari dari janji janji ini, supaya dari supaya kamu kamu janji berbahagia bahagia dan panjang dan umurmu panjang ini. umurmu di supaya bumi. kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Nah, ini perlu ditanamkan dalam hatinya ya, supaya dengan tanpa paksaan kita langsung menaati orang tua, orang yang lebih tua, dan dimanapun kita berada. Contohnya di sekolah, pada Bapak Ibu guru, ya, kepada kakak kelas. Kan kita kelas 4 nih, kan? Kakak kelasnya lagi, adik kelasnya juga perlu disayangi, yang besar dihormati, yang kecil disayangi. Dan di tengah masyarakat, kita menghormati tetangga atau siapapun itu. Nah, di sini tadi kita sudah sama-sama ya menyebutkan contoh-contoh sikap taat kita nih. Sekolah kita contoh sikap taatnya tentu karena kita anak sekolah kan, kita datang ke sekolah tepat waktu. Yang kedua, kita pakai seragam dengan ketentuan yang ada. Yang ketiga, kita menaati peraturan sekolah. Yang keempat, datang ke sekolah tepat waktu, belajar dengan tekun. Itu di sekolah. Kalau di rumah, ini sudah setiap hari ya, mematuhi perintah orang tua, ibadah tepat waktu. Contohnya ini misal ada ibadah malam ya, menghormati anggota keluarga, ayah, ibu, kakak, dan mana tahu ada nenek kakek di rumah kan? Dan melaksanakan aturan yang dibuat dan disepakati keluarga. Ya, contohnya menonton televisi, jangan sampai larut malam, main HP, ingat waktu, gitu ya. Yang terakhir nih, contoh sikap taat kita di masyarakat. Nih, kalau sekarang mungkin kamu belum ya, nanti ketika kamu sudah menjadi orang yang dewasa, seperti ibu guru, ya, kamu ikut kerja bakti, siskamling. Ini kalau yang kedua ini bisa kamu lakukan, menghormati tetangga sekitar,
membayar iuran yang telah disepakati kalau kamu sudah dewasa. Dan yang ketiga, tidak atau menghindari perbuatan yang bisa membuat warga resah. Ini juga ya, perlu peningkatan tindakan yang baik. Supaya apa tadi? Supaya tidak terjadi kekacauan ya. Nah, itulah hari ini pembahasan tentang materi kita 10 perintah Allah ya. Nah, ini pertanyaan ya sebagai berefleksi untuk kita. Ini nanti di dalam hatinya aja dijawab ya, tidak usah dijawab sama ibu. Ini karena pertanyaannya buat kita masing-masing. Yang pertama, apakah saya akan menaati peraturan? Silakan dijawab. Yang kedua, bagaimana sikap taat saya di dalam lingkungan, baik rumah, sekolah, dan masyarakat? Ya, oke. Nah, jadi harapan ibu, kita semuanya, ya, anak-anak ibu semuanya itu didengar baik, ya, baik di rumah. Nanti ditanya sama mama papanya, baik nggak Justin itu, ya? Jangan nanti, Bu, si Justin itu tadi malam main gadget, nggak ingat dia kerjakan PR. Jangan ya, jangan. Kalau di sekolah juga dengarkan bapak ibu gurunya, ya. Jadi itu perlulah peraturan. Nah, untuk menutup pelajaran kita bernyanyi dulu lagu Bahasa Cinta. Siapa tahu lagunya? Saya. Oke, kita tidak usah pakai apa ya? Sudah tahu kata-katanya kan anak-anak ibu ya? Kita nyanyi sama-sama ya, bisa ya? Ayat 1 aja ya. Yuk, kita nyanyi sama-sama. Andaikan aku lakukan yang luhur mulia, hanyalah bahasa cinta, kunci tiap hati. Sama-sama. Ajarilah kami bahasa Bahasa agar kami dekat agar Padamu ya Tuhan. padamu ya Ajarilah Tuhanku, tetapi ajarilah kami agar kami dekat dekat padamu. Oke, wah, suaranya merdu-merdu semua ya, walaupun ini sudah semakin sore. Pembelajaran kita hari ini dengan doa penutup. Nah, untuk doa penutupnya, Ibu sendiri aja yang pimpin ya. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Yesus yang baik. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bapa Amin. dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih dan sampai jumpa di pertemuan kita minggu depan ya. Selamat siang. Selamat siang, Ibu. Selamat siang, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Oke, mantap. Yeay.